semuanya, ketemu lagi sama aku buat belajar soal-soal SKD. Dan kali ini yang akan aku sampaikan adalah SKD TIU bagian hubungan X dan Y. Nah, karena soal-soal ini tahun lalu banyak keluar ya teman-teman ya. Jadi aku akan share ke teman-teman gimana sih cara ngerjain soal hubungan X dan Y. Nah, langsung aja yuk kita bahas soal kita yang pertama. Nah, perhatikan tabel berikut. Diketahui X-nya ini 6% dari 25/6 dan Y-nya 0,02 dari 23/2. Jadi teman-teman harus cari ya ini hubungan X-Y ini seperti apa gitu. Nah, langsung aja kita lihat yang X. Di sini 6% dari 25/6. 6% ini sama artinya dengan 6/100. Dari, ini artinya dikali 25/6. Nah, 6 sama 6 bisa kita coret. Dan jadinya 25/100 atau 0,25. Kemudian yang Y. Di sini 0,02 sama artinya dengan 2/100. Dikali 23/2. Nah, ini 2 sama 2 kita coret. Dan ketemu 23/100. Artinya 0,23. Nah, di sini udah ketahuan ya mana yang lebih gede nih. 0,25 atau 0,23. Tentu saja yang di sini ya teman-teman ya. Yang lebih gede adalah yang X karena di sini nilainya 0,25. Ada di opsi yang B gitu ya, gampang banget ya teman-teman ya. Langsung aja lanjut ke soal berikutnya yuk. Nih, soal berikutnya ada jika X 2,72 kurangi 2,78 dan Y di sini 1/74 dikurangi 1/77. Jadi hubungan X dan Y ini gimana? Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. 2,72 dikurangi 2,78. Nah, yang lebih gede yang di belakang ya teman-teman ya. Ini lebih kecil daripada yang di belakang nih. Jadi di sini pasti nanti hasilnya adalah negatif. Ya, sekarang kita lihat yang Y nih. Kalau yang Y 1/74 kurangi 1/77. Teman-teman perhatikan, kalau ada pecahan ya teman-teman ya, penyebutnya angkanya lebih kecil, otomatis nilai pecahan ini lebih besar. Kebalikannya nih, kalau penyebutnya dia besar, berarti nilainya dia akan lebih kecil. Nah, teman-teman lihat di angka ini ya, 74 sama 77. Nah, 74 ini lebih kecil nih daripada 77. Itu artinya 1/74 itu nilainya lebih besar daripada 1/77. Kita tulis 1/77 ini kecil. Jadi besar dikurangi kecil tentu saja nanti hasilnya akan positif. Nah, teman-teman bisa tahu ya kalau yang X-nya di sini negatif dan Y-nya di sini positif, tentu saja yang gede yang positif. Nah, jadi yang D ini akan lebih besar daripada yang X. Ada di opsi yang B gitu teman-teman. Mudah sekali kan? Gampang ya. Nah, nanti teman-teman kalau belum paham bisa pelajari lagi di aplikasi Aptaschool. Nah, ini dia aplikasinya ya. Tryoutnya di sini komplit banget. Ada 65 paket ya. Ini udah disertai pembahasan. Terus mini tryout juga 217 paket. Ini juga semuanya udah ada pembahasannya. Apalagi yang TIU pembahasannya dalam bentuk video nih. Jadi teman-teman nanti makin paham. Kalau masih belum paham lagi, belajar yuk di materi yuk. Nih, ini materinya juga komplit teman-teman ya. Nih ada TIU, terus habis itu ada TWK ya, terus ada TKP. Pokoknya komplit banget, all in di semua layanan ya. Semua layanan ada di satu aplikasi ini. Gitu teman-teman. Nah, sekarang lanjut ke soal berikutnya yuk. Nih, soal berikutnya masih tentang hubungan X dan Y. Nah, langsung aja kita kerjakan di sini. Jarak kota X dan Y adalah 150 kilo.
jarak tempuh mobil tersebut adalah 2,5 jam. Ini informasinya ya. Terus yang A, di sini kecepatan rata-rata mobil dalam kilometer per jam, dan yang B 50 km per jam. Otomatis kita harus menentukan dulu yang A ini berapa kilometer per jam. Gitu ya teman-teman ya. Ingat-ingat aja rumus JKW ini. Apa itu JKW? Kalau jarak ini kecepatan dikali waktu. Nah, sekarang kita mau nyari kecepatan nih, kecepatan. Otomatis rumusnya jarak dibagi sama waktu. Nah, sekarang kita cari ya yang A ini, berarti kita nyari kecepatan dengan rumus jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya di sini 150 dibagi waktunya di sini 2,5 jam. 2,5 ini pecahan campuran. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa dengan cara 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Jadi di sini 5/2. Kita masukkan di sini 5/2. Kemudian untuk mengoperasikan ini ya teman-teman ya, ini kita ubah ke dalam bentuk perkalian ya. Nah jadinya 150 dikali 2/5. Ingat-ingat ya, kalau diubah operasinya jadi perkalian, ini pembilang dan penyebutnya akan berubah tempat. Oke, sekarang bisa kita coret ternyata ya. 150 dibagi 5 hasilnya adalah 30. 30 dikali 2 hasilnya adalah 60 km per jam. Jadi ketemu nih, yang A 60 km per jam, terus yang B 50 km per jam. Yang gede yang mana teman-teman? Tentu saja yang A. Jadi ada di opsi yang B gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Yuk, kalau udah paham kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini dia. Soal berikutnya di sini ya, teman-teman ya, diketahui X-nya itu lebih besar daripada Y. Kemudian yang A di sini 2X tambah 3Y, yang B 3X tambah 2Y. Nah, karena X-nya lebih besar, kita umpamakan aja ya, yang X ini angka 2, Y-nya angka 1. Supaya kita bisa tahu nih mana yang lebih gede. Nah, untuk yang A 2X tambah 3Y, berarti 2 dikali X-nya adalah 2. Ditambah 3 dikali Y-nya adalah 1. Jadi 2 kali 2 adalah 4. 4 tambah 3 hasilnya adalah 7. Kemudian yang B 3X. 3 dikali 2 ditambah 2 Y-nya adalah 1. Jadinya 3 kali 2 adalah 6. 6 ditambah 2 hasilnya 8. Jadi ketahuan bahwa ternyata yang B ini lebih besar daripada yang A. Ada di opsi yang B lagi nih ya. Opsinya B terus ternyata dari tadi. Gitu teman-teman. Udah paham kan? Sekarang gimana sih cara kerjain hubungan X dan Y? Bahwa ternyata ini simple banget kan cara nyari X sama Y ini ya. Nah sekarang teman-teman nanti perkaya lagi di aplikasi Aptaschool ya. Karena apa? Karena soal-soal yang di Aptaschool ini udah 90% mirip sama soal aslinya teman-teman ya. Ini juga nih sama polanya dengan yang di TO Aptaschool. Ini juga nih hampir mirip semua tadi. Ini juga nih mirip soal TWK dan TU kemarin. Nih TO-nya dia akhirnya dapat tinggi karena dia belajar di Aptaschool. Gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman perkaya lagi ya di aplikasi Aptaschool. Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini dia ya. Kalau teman-teman lihat angkanya kok kayak gede-gede banget gitu ya, tapi teman-teman gak usah galau ya. Karena kita lihat di sini angkanya sama semua ya. Maka hubungan X dan Y adalah, nah, karena angkanya sama semua, kita umpamakan aja 5129 ini dengan huruf B. Jadi di sini B, terus ini juga B, ini juga B. Jadinya X adalah B dikurangi B/2. Hasilnya adalah B dikurangi B/2 adalah B/2.
Kemudian yang Y di sini adalah B/2. Jadi yang Y B/2, yang X juga B/2. Ternyata mereka sama. Opsinya adalah yang C. Gitu teman-teman. Mudah kan? Nah, nanti kalau teman-teman masih bingung, kok B kurangi B/2 adalah B/2 sih? Nah, ini ibaratkan B adalah kue gitu ya. Teman-teman punya satu kue nih. Terus adiknya teman-teman nih kepengen kuenya nih dibagi 2 nih gitu. Kue dibagi 2, aku minta separohnya dong. Nah, otomatis masih separohnya kan. Nah, jadinya di sini B/2. Ini juga B/2. Hasilnya adalah yang C. Gitu teman-teman. Gampang banget kan? Nanti teman-teman pelajari lagi di aplikasi Aptaschool ya. Semangat semuanya. Good luck SKD-nya. Mudah-mudahan sukses and see you.